Menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menghapus pahala puasa itu sendiri. Itu tadi, jangan sampai kita melakukan perbuatan sia-sia, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merusak pahala puasa kita itu. Fitnah, menghibah, dusta, kemudian juga mengadu domba, hasad dan lain sebagainya. Sehingga apa? Rusak pahala puasa kita itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sunnah-sunnah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Kemudian apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa itu sendiri? Tadi kan sudah kita bahas bahwa puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Yang pertama dan yang kedua, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau nggak sengaja makan ataupun minum nggak apa-apa. Memang nggak sengaja. Tapi yang nggak boleh itu pura-pura nggak sengaja. Pulang dari masjid karena baru-baru puasa Ramadan, kemudian langsung ke meja makan, ya, masih ada sisa semalam, dihajar tuh makan, nambah 2 pula kan gitu. Mau nambah 1 lagi, ingat saya lagi berpuasa. Nah, maka apa? Itu nggak batal puasanya. Lanjutkan puasanya. Namanya nggak sengaja atau lupa karena lupa. Kemudian juga di sini disebutkan oleh Abu Malik bin Said Salim di dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah itu, bagaimana jika seorang makan atau minum atau melakukan hubungan suami istri di siang hari karena lupa? Ada juga bisa lupa juga kan gitu. Ya karena bisa jadi orang-orang pengantin baru kan kemudian lupa dia. Maka kalau dia betul-betul lupa itu nggak masalah. Tapi apa benar bisa lupa? Tapi ternyata ulama sampai membahas seperti itu. Gitu. Saking tidak dihukumnya orang karena lupa itu. Jadi itu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, muntah dengan disengaja. Muntah dengan sengaja. Ya, bapak-bapak ini yang banyak akal ini malas puasa, kemudian dicolok-colok tenggorokannya, muntah gitu kan. Kenapa Pak? Muntah nggak puasa. Maka itu batal puasanya. Kalau nggak sengaja nggak batal. Misalnya ibu-ibu berangkat dari Bandar Surabaya ini seperti Surabaya, Bandar Surabaya, desanya Surabaya Ilir. Kemudian berangkat ke Simpang Randu, naik mobil, muntah, nyampe di Rumbia muntah. Nah, maka muntahnya itu nggak apa-apa, lanjutkan puasanya. Lanjutkan puasanya, nggak batal puasanya. Yang batal itu dengan sengaja. Kemudian yang keempat dan yang kelima itu haid dan nifas. Haid dan nifas. Nah, ketika berpuasa, tiba-tiba datang bulan, maka apa? Puasanya batal. Walaupun datangnya itu 2 menit sebelum berbuka, ya, lagi nunggu buka ternyata datang gitu. Maka apa? Puasanya batal. Sebelum waktu berbuka masuk, kemudian datang haidnya, maka apa? Batal puasanya. Dan wajib ganti. Ya. Itu hebatnya puasa itu. Kalau sholat nggak wajib ganti kan itu, karena haid.
Tidak. Tapi puasa wajib diganti di hari yang lain. Kemudian yang ke-6, melakukan hubungan suami istri di siang hari, ya, itu batal puasanya. Dan tidak hanya batal, tetapi dia wajib membayar kafarat. Maka sekali lagi hati-hati dengan perkara ini, karena berat konsekuensinya. Kemudian yang ke-7, yang juga bisa membatalkan puasa adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, onani, masturbasi, itu batal puasanya. Ya. Maka pikirannya itu dijaga ketika bulan puasa. Ya. Jangan ngeres kalau bahasa sekarang. Ya. Karena apa? Ketika kita melakukan ini, maka di samping kita berdosa dan puasa kita batal. Beda kalau tidak disengaja. Tidak sengaja itu ketika kita tidur siang kemudian mimpi, ya. Maka itu tidak batal puasanya. Lanjutkan puasanya, tetapi dia wajib mandi. Nah, kemudian yang ke-7, yang ke-8, yaitu memiliki keinginan yang kuat, ya. Ini nggak tanggung-tanggung, memiliki keinginan yang kuat untuk membatalkan puasanya, gitu. Maka ini juga akan bisa membatalkan puasa. Ketahan lagi sama dia, udah ini kan, gitu. Nah, kemudian yang ke-9, keluar dari Islam. Misalnya udah 3 hari puasa, kemudian dia murtad. Maka apa? Ketika dia murtad di tengah hari itu, maka puasanya batal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara-perkara yang membatalkan puasa. Masih hafal? Insya Allah masih, karena memang sebenarnya hal-hal itu sudah bisa, ya, biasa sudah kita lakukan. Tinggal bagaimana kita mempraktikkan dalam kehidupan kita dan berhati-hati menjaga puasa kita tadi. Karena memang tadi itu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa itu, ini kan merupakan luar biasanya puasa itu melatih kita untuk disiplin dalam ketaatan terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya itu kan tadinya sebenarnya ada sebagian besar diantaranya kan semuanya itu halal sebenarnya. Ya, makan dan minum itu halal nggak? Halal sebenarnya. Apalagi makan pakai nasi goreng tiwul ada peteknya kayak tadi pagi, Pak. Masya Allah. Halal itu. Tetapi apa? Tetapi ketika bulan Ramadan kita dilarang untuk sarapan. Jangan sarapan, ya. Kalau makan sebelum subuh itu boleh, namanya sahur. Sarapan nggak boleh, apalagi makan siang. Gitu. Padahal itu halal sebenarnya. Tapi karena ini merupakan disiplin kita dan ketaatan kita kepada Allah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka karakter kita adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat atas itu. Kita nggak protes, ya. Sekuat apapun keinginan kita untuk merokok di siang hari, tetapi karena kita dalam rangka ketaatan terbesar kepada Allah, kita tahan. Maka ini juga menjadi peluang bagi kita untuk berhenti merokok. Orang dari pagi sampai petang aja bisa kita nahan kan gitu. Tapi biasanya dendam Pak ya di situ kan. Ya, dendam habis buka. Gitu. Artinya betul-betul kita diajar untuk disiplin dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa itu, kita akan lebih berhati-hati, ya, dalam menjalankan puasa kita, sehingga apa?
puasa yang kita lakukan itu berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa? Jadi tadi ada yang perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan ada juga perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, seseorang bangun di pagi hari dalam keadaan junub, itu nggak batal puasanya. Ya, maaf, ketika dia malam bertempur dengan sengitnya antara Red Spark dan Pink Spider. Itu grup apa namanya? Grup poli. Itu kan lagi ini. Kemudian ketiduran ternyata bangun-bangun setelah masuk waktu subuh. Maka apa? Maka dia tetap puasa, tidak batal puasanya. Ya, tidak batal puasa. Kecuali apa? Kecuali dia setelah sholat subuh, dan itu nggak boleh. Ya, nggak boleh asmara subuh itu, Pak, nggak boleh di bulan puasa. Kalau setelah selesai puasa silakan. Ya, bagus juga istilahnya. Nah, kemudian apa? Dia wajib mandi, tetapi tidak sahur karena sudah masuk waktu subuh. Lanjutkan puasanya. Jadi boleh. Nah, kemudian yang kedua, hal juga yang tidak membatalkan puasa adalah mencium istri. Itu nggak batal puasanya, Pak. Tapi ya jangan kelewatan gitu. Biasa saja, bisa mau pamit gitu kan. Ya, cium kasih sayang nggak masalah. Itu nggak batal puasanya. Yang bisa batal apa? Nyium istri Jangan coba-coba kan itu. Kemudian ini seringkali ditanyakan itu. Yang poin yang ketiga itu, Ustaz, kalau bulan puasa lagi panas kemudian nyebur di kali atau nyebur di bak mandi, keramasan, batal nggak puasanya? Batal nggak, Bu? Enggak. Jadi mandi, keramas, mengguyur kepala dengan air yang dingin itu nggak batal puasa. Misal cuacanya panas tiap hari, panas betul, kemudian masuk ke kamar mandi, ada baknya kan gitu, langsung nyemplung ke baknya itu. Ya, kalau baknya gede, tapi kalau baknya gede gimana mau nyemplung kan gitu. Kemudian nyilam gitu kan, ya ngadem gitu. Tapi jangan diminum airnya, kalau diminum batal puasanya. Kalau mandi itu nggak batal puasa. Kemudian yang keempat, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung atau istinsa itu tidak membatalkan puasanya kecuali istinsa yang berlebihan. Nah, itu bisa batal puasa, hati-hati. Kalau di dalam bulan puasa istinsa atau memasukkan air ke hidung jangan dihirup terlalu dalam. Ya, cukuplah dengan kehati-hatian kita, mesti nanti masuk ke dalam kan batal puasa kita. Gara-gara berwudu istinsa kan batal puasa kan sayang. Maka apa, hati-hati, nggak usah dihirup-hirup gituan, cukup dengan dibersih-bersihkan saja. Kemudian berkumur itu juga tidak membatalkan puasa, kecuali kumur-kumurnya ditelan, gitu kan? Ya. Lalu kumur-kumur pakai teh botol, pakai es gimana? Pakai es buah. Pakai es buah. Ya, janganlah kan gitu. Kemudian yang kelima, mencicipi
masakan selama tidak masuk ke tenggorokan yang sedikit saja, sekedarnya saja, itu juga tidak membatalkan puasa. Kecuali 1 sendok itu kemudian diuyup kan, sayur asamnya enak nggak nih, kemudian diuyup kan gitu, batal puasa. Cuman ditaruh di lidah kita kemudian dirasakan, kemudian lepehkan lagi, ya, itu tidak batal puasanya. Ya. Kemudian ada juga yang nanya, keluar air mata batal nggak puasanya Ustaz? Batal nggak Bu? Batal puasanya kalau keluar air matanya karena kepedesan makan bakso di tempat Mas Kanto. Batal puasanya. Apalagi kalau nangis sambil makan semangka, itu batal puasanya. Nah, kemudian yang keenam, bekam. Ya, bekam itu nggak batal puasanya. Ya. Bekam donor darah itu nggak apa-apa selama dia tidak khawatir akan melemah staminanya. Gitu. Kalau dia masih kuat, masih sanggup, ya nggak masalah. Tapi kalau khawatir nanti kalau bekam kemudian lemah minta nasi, ya itu masalah, jangan usah bekam. Ya, apalagi donor darah kan itu juga ini. Apalagi setelah donor itu kalau di PRI itu disediakan ada susu, ada telur yang udah direbus kan gitu. Jangan. Tapi artinya ya, bekam dan donor darah itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh, bercela itu nggak batal puasanya. Bercela itu apa Bu? Ya. Bercela nggak batal puasanya. Kecuali celaknya itu dimakan, itu batal puasanya. Yang kedelapan, injeksi, suntik. Nah ini Pak yang Bapak tanyain semalam Pak. Jadi suntik itu nggak batal puasanya. Ya, kalau nanti misal Bapak kurang enak badan tapi masih berpuasa, kemudian pergi ke tempat Pak Haji Asani, Pak Haji tolong suntik gitu kan, kemudian suntik. Nah, suntik itu nggak batal puasanya. Yang batal itu adalah infus pengganti makanan, ya, itu batal puasanya. Atau minum obat pil diminum. Ya, kalau zaman dulu makan obat pil itu pakai apa? Pakai pisang. Nah, itu lebih batal lagi kan gitu. Ya, apalagi pisangnya sisir ya. Gitu. Ya. Kemudian setelah itu diminum pakai air rugan, pakai es pula kan gitu. Itu tambah batal puasa. Kemudian tetes mata itu juga nggak batal puasa. Tetes mata. Yang penting tetes mata itu jangan diminum. Ya. Termasuk ini juga itu pembahasan kontemporer yang punya penyakit asma, gitu kan. Itu ada apa namanya semprot itu, inhaler itu. Nah itu juga tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Kemudian mencium parfum itu juga nggak batal puasanya. Minyak wangi kan gitu, nggak batal puasanya. Kalau nyium kolak gimana gitu? Ya, nyium aja nggak apa-apa kan gitu. Yang penting jangan disedot. Yang ke-10 itu ya. Kemudian yang ke-11. Ini juga yang tidak membatalkan puasa itu bersiwak. Ya, bersiwak. Ya, dengan kayu siwak itu nggak batal puasa. Sikat gigi gimana? Sikat gigi juga nggak batal puasanya. Ya. Pakai odol, kalau odolnya ditelan, iya batal puasanya. Oh rasa permen ya, enak ini gitu. Kemudian ditelan gitu kan. Nggak batal puasanya. Tapi kalau hanya sekedar saja itu nggak apa-apa. Tapi hati-hati, jangan banyak-banyak pakai odol. Ya. Kalau mau lebih hati-hati lagi, ketika kita sikat gigi pakai odol yang banyak,
itu setelah makan sahur. Ya. Setelah makan sahur. Nah, kemudian setelah selebihnya kalau kita untuk hati-hatian kita ya gosok gigi, pakai sikat gigi, silakan pakai sikat gigi di siang hari. Ya, tapi jangan pakai odol lah. Nanti khawatir kita. Karena odol sekarang itu betul-betul rasa permen enak. Ada yang rasa strawberry, gitu kan? Iya, macam-macam harga rasanya. Gitu. Ada yang rasa buah naga, gitu. Ya, ada yang rasa melon, gitu. Jadi bersiwak. Dan itu bersiwak itu termasuk sunnah. Ya. Karena apa? Sejarah telah membuktikan ketika ada di antara kaum muslimin ketika berperang waktu itu, ya kok nggak kalah-kalah, kok mudah ditundukkan gitu. Ternyata apa? Ada satu sunnah yang ditinggalkan, bersiwak. Maka diingat-ingat itu kemudian apa? Para sahabat pasukan kaum muslimin itu mengambil kayu-kayu siwak, kemudian apa? Menggosok giginya. Kemudian ada telik sandi dari musuh melihat. Ya. Waduh, ini yang kita lawan ini bukan manusia ini. Gigi mereka aja diasah gitu kan gitu. Gigi mereka aja diasah. Sehingga apa? Tanpa peperangan musuh itu lari ketar-ketir. Ini gara-gara siwak gitu. Itu sejarah ada sejarah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ke-12, menelan ludah. Itu enggak batal puasanya. Kecuali ludahnya itu dikumpulin di gelas. Ya termasuk di sini itu menelan dahak. Menelan dahak itu enggak batal puasanya. Misal batuk kemudian bunyi kayu dipukul kayak batuknya. Nah, kemudian apa? Ketelan enggak masalah. Kecuali yang kuning itu dikeluarkan kayak telur itu. Nah, ditaruh di mangkok, ya kan? Kemudian diminum lagi. Nah, itu batal puasanya. Kemudian yang ke-13. Nih, yang juga tidak membatalkan puasa, menelan apa yang tidak bisa dihindarkan. Misalnya, di sela-sela gigi kita, ya, jigong. Tapi jangan dikumpulkan juga jigongnya, kemudian dimakan gitu, jangan. Ya, dikumpulin itu kan habis makan banyak nyelit itu di gigi itu kan, gitu. Ya, karena lupa gosok gigi waktu sahur, kemudian dikumpulin, ya ternyata juga banyak, ya. Sampai satu suap juga jigongnya itu kan gitu. Kemudian telan. Nah, itu batal puasanya. Tapi kalau ini enggak. Kemudian juga ketika ada darah dari gusinya itu darah sedikit itu kemudian juga tertelan, itu juga tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang ke-14, makan karena lupa, itu juga tidak membatalkan puasanya, tadi sudah kita bahas. Kemudian yang ke-15, minum juga karena lupa. Kemudian yang ke-16, ini masuk dia, melakukan hubungan suami istri karena lupa di siang hari. Itu juga nggak batal puasanya. Kalau betul-betul lupa. Kemudian yang ke-17, muntah dengan tidak disengaja. Nah, itu juga tidak batal puasanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir adalah orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Ya. Yang pertama sakit, tadi sudah kita bahas. Sakit boleh tidak berpuasa dia. Kemudian musafir juga boleh tidak berpuasa. Tadi juga kita sudah bahas. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka mari kita betul-betul untuk mempersiapkan diri kita
menyongsong bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, kemudian bertambah senang dan bahagianya ketika memasuki bulan Ramadan itu. Dan marilah kita sing-singkan lengan dan bermujahadah dalam melaksanakan ketaatan pada bulan Ramadan itu. Semoga kita mendapatkan apa yang telah Allah sampaikan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ini luar biasa, Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat bergengsi, yaitu orang-orang beriman, bukan panggilan manusia, ya ayuhan nas, tidak, tapi betul-betul bergengsi panggilan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Ini ending yang begitu luar biasa, agar kamu bertakwa. Ternyata di antara sarana yang begitu hebat untuk mendapatkan predikat yang sangat spektakuler itu, yaitu predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan berpuasa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita realisasikan perintah Allah, melaksanakan puasa dan melaksanakan ketaatan-ketaatan pada bulan puasa itu, sehingga kita akan mendapatkan predikat yang mulia itu, predikat terbaik itu. Ukuran kebaikan kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah dengan kemuliaannya, bukan dari pangkat dan jabatan atau dari banyak atau sedikit pun hartanya, tidak, tapi bagaimana ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar Allah mampukan kita untuk menjalankan puasa dan ketaatan pada bulan Ramadan nanti, kemudian kita menggapai predikat takwa itu, sehingga betul-betul menjadi bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Kemudian nanti di penghujung Ramadan itu apa? Kita dimampukan juga untuk melaksanakan satu sunnah juga yang begitu hebat, yaitu i'tikaf. Ya. Insya Allah di sini juga ada i'tikaf ya. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa i'tikaf ya, sebagai wujud untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunggu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, itu malam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Masih